kita ketemu lagi ya dalam pelajaran sejarah peminatan pada hari ini ya di jam 34. Ya. Semoga masih semangat. Nah, sebelumnya saya ingin tanya kepada kalian, bagaimana kabarnya? Baik, Bapak. Baik, sehat. Sehat, Pak. Baik, Pak. Nah, pada sarapan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Belum, Pak. Tadi bangunnya kesiangan. Saya selalu ingat sarapan, Bapak, karena saya emang. Nah, kalau yang belum sarapan, nanti istirahat pertama, usahakan ya anak-anak silakan ke kantin ya, beli makan. Agar nanti proses pembelajaran yang lainnya itu bisa semangat lagi ya. Itu. Oke, nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran, saya akan absensi sesuai dengan kehadiran anak-anak di dalam kelas. Nah, saya harapkan anak-anak kelas 11 IPS 3 ini semuanya bisa hadir ya. Yang pertama ada dia. Hadir, Bapak. Andika. Hadir, Pak. Dayu. Hadir, Pak. Mentari. Hadir, Pak. Terakhir Listi Darina. Hadir, Pak. Oke, semuanya berarti hadir hari ini ya. Di absensi. Bapak, saya belum di kasih absen, mobil. Pak. Mudah-mudahan besok juga kalian semuanya bisa hadir dalam proses pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi sebelum kita mulai proses pembelajaran juga hari ini, kita berdoa dulu. Nah, ketua kelas Bu Fitria silahkan. Fitria silahkan pimpin dulu. Nanti absen, Pak. Sekarang dulu. Iya, Pak. Bapak lupa yang absen nama saya. Oh iya, saya lupa ya. Oh iya, sini ya Fitria ya. Ya, Fitria silahkan. Baik, berdoa. teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Terima kasih Fitria ya sudah membantu tadi dalam melaksanakan doa. Nah, jadi saya masuk ke pembelajaran ya. Silakan, saya akan share screen. Mohon diperhatikan. Pak Widi, mohon izin Pak Widi. Ya dia. Saya mau ke belakang, Pak. Boleh, Pak? Boleh, silakan ya. Ya, terima kasih. Gimana anak-anak, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik ya. Nah, sebelum kita mulai, silakan amati gambar di slide yang Bapak tayangkan berikut ya. Nah, ada 2 gambar. Nah, bisa dilihat anak-anak? Bisa, Pak. Siapa? Gambar 1 dan gambar 2. Dari gambar 1 dan gambar 2, gambar apakah itu? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Masjid. Ya, silakan Fitria. Ya, Itu sepertinya gambar masjid ya, Pak? Ya, benar sekali Fitria. Ya, bagus sekali ya. Berarti tahu ya. Nah, ada yang lihat gambar berbeda dari masjid? Saya, Pak. Kayaknya itu menara ya. Oh iya, itu menara ya. Ya, itu menara. Nah, Pak, berarti anak-anak sudah mengetahui ya gambar 2 gambar ini. Nah, saya ingin tanya kepada anak-anak. Nah, dari gambar masjid ini, tahukah kalian ini merupakan peninggalan dari kerajaan apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Fitria lagi ya, yang lain coba. Jadi saya boleh jawab tadi, Pak? Coba.
Mungkin saya, Bapak. Ya, silakan siapa angkat tangannya ya. Dian, ya silakan Dian. Oh, mungkin Banten. Saya Pak Ya, ya. nomor 1. Kerajaan Nah. apa? Demak Pak, Demak ini Pak enggak? Demak. 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 Apa? Saya tampung dulu ya. Yang lain coba. Kerajaan apa Pak ya? Kerajaan Banten Pendapan nih Kak. Pak. Ya Banten Kan, kayak Pak. Banten ya, Pak. Banten, Pak. Banten, Banten. Nomor mana yang Banten tuh Pak. Gambar satu, Gambar Pak. satu, Nomor Pak. 1 kayaknya Banten. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat apakah jawaban kalian benar atau masih kurang tepat. Ini yang gambar pertama yaitu namanya Masjid Kota Gede. Ya, Masjid Kota Gede. Nah, peninggalan kerajaan Mataram Islam. Ya. Nah, kemudian gambar yang kedua. Nah, ini tadi ada yang benar ya. Gambar yang kedua Masjid Agung Banten. Nah, otomatis dari namanya saja adalah peninggalan kerajaan Banten. Ya. Oke, baik ya. Nah, jadi itu dari kalian sudah mengamati gambar tadi. Nah, kemudian, jadi minggu lalu ya kita sudah mempelajari tentang bagaimana kerajaan Demak. Ya, kerajaan Demak kita ulas dari sistem pemerintahannya, ekonominya, kemudian sosialnya dan kebudayaannya. Ada yang masih ingat? Nah, dari sistem pemerintahannya, raja yang paling terkenal dari kerajaan Demak siapa? Siapa saja? Ayo, yang kalian ingat. Demak. Raden Pak Patah. Andika? Ya, Andika silakan coba. Raden Patah. Raden Patah. Dari kerajaan Raden Demak Patah. Pak ya. Ya, Raden Sultan, Patah. Sultan Agung. Iya, Sultan Agung. Ya. Pak di- Oke, terima kasih ya. Jadi kalian masih ingat tentang pelajaran minggu lalu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kompetensi dasar yang kita akan pelajari ya, yaitu kalian menganalisis sistem pemerintahan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan besar Islam, khususnya yang tadi saya bilang tuh yaitu kerajaan-kerajaan pertama, kerajaan Mataram Islam dan kerajaan Banten yang kita akan ulas. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya yaitu kalian nanti menyajikan hasil identifikasi warisan sistem pemerintahan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan besar Islam, yaitu kerajaan Mataram Islam dan kerajaan Banten. Jadi itu kompetisi dasarnya. Dari kompetisi dasar nanti diturunkan nanti ke tujuan pembelajaran kita pada saat hari ini ya. Setelah melakukan kegiatan ceramah variasi diskusi nanti karena saya di sini ya menggunakan model pelajaran problem based learning, jadi kalian nanti isi sesi diskusinya ya, ada kelompoknya di sini. Peserta didik nanti mampu menjelaskan sistem pemerintahan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan Mataram Islam dan kerajaan Banten dengan benar. Kemudian yang kedua di sini peserta didik itu mampu nanti mengaitkan sistem pemerintahan sosial ekonomi kerajaan Banten dengan benar. Kemudian selanjutnya ya peserta didik nanti memberikan contoh bukti-bukti peninggalan sistem pemerintahan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan Mataram Islam dan kerajaan Banten seperti tadi contohnya peninggalan-peninggalan berupa masjid tersebut. Kemudian yang keempat itu peserta didik nanti membuat laporan diskusi tentang sistem pemerintahan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan Mataram Islam dan kerajaan Banten dengan benar. Kemudian terakhir, ya di sini peserta didik nanti mampu menyajikan hasil laporan diskusinya tentang sistem pemerintahan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan Mataram Islam dan kerajaan Banten.
Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kalian. Bisa dipahami kan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita motivasi diri dulu ya dengan video motivasi. Nah, ini nanti bisa kalian cari ya. Saya sudah sertakan linknya. Ini silakan tonton sendiri nanti ya video motivasinya. Kita lanjutkan. Oke ya. Kemudian anak-anak silakan sekarang pembentukan kelompok diskusi ya. Di sini karena jumlah kalian itu ada 20 orang, saya bagi menjadi 4 kelompok diskusi ya. Itu. Yang dimana kelompok 1 kalian bisa lihat nama-namanya dan yang nomor 1 itu adalah ketua kelompoknya ya, yang paling atas. Kemudian kelompok 2 itu kalian bisa lihat, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sudah bisa dilihat dan dicermati? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Silakan dulu bentuk kelompoknya sesuai dengan slide yang sudah saya tayangkan. Ini kelompoknya ya. Yang pertama itu ada Diah, Andika, Listi dan kawan-kawan. Kemudian kelompok 2 ada Dayu, Mentari, Dian dan kawan-kawan. Kemudian kelompok 3 ada Fitria, kemudian Eka Kusuma, kemudian kelompok 4 Andriansah dan Murtini dan kawan-kawannya. Silakan ya untuk kelompoknya. Sudah dibentuk ya? Siap, sudah Bapak. Sudah, Pak. Sudah dibentuk. Sudah, Bapak. Ya. Nah, jadi di sini saya akan bagikan LKPD ya. LKPD yang pertama di sana, LKPD yang sudah saya bagikan kemarin, ingat ya, waktu di grup WA, di grup itu saya sudah share LKPD-nya. Saya menekankan kembali itu kelompok 1 itu nanti ingat mendiskusikan dan merumuskan tentang sistem pemerintahan dan sosial dari Kerajaan Mataram Islam. Kemudian kelompok 2 itu mendiskusikan dan merumuskan tentang sistem ekonomi dan kebudayaan dari Kerajaan Mataram Islam. Kemudian kelompok 3 mendiskusikan dan merumuskan tentang sistem pemerintahan dan sosial dari Kerajaan Banten. Kemudian kelompok 4-nya mendiskusikan dan merumuskan tentang sistem ekonomi dan kebudayaan dari Kerajaan Banten. Ini ya, salah saya ya. Ini, mohon maaf anak-anak ya. Mungkin Bapak kemarin membuat ininya keliru. Ini termasuk Banten ya, Banten. Ya, di LKPD sudah benar itu, yang di sini salah ya, yang ini Banten. Sudah? Nah, kalau sudah tahu tugasnya, nah, ini kriteria penilaian presentasi nanti ya. Kalau sudah selesai diskusi, nanti ada nilainya. Ya, nilai yang presentasinya bagus, nanti nilai A. Itu ada 91 sampai 100. Kemudian nilai B-nya itu 81 sampai 90. Kemudian nilai C itu 71 sampai 80. Nilai D itu 61 sampai 70 dan nilai E itu 0 sampai 60. Usahakan nanti nilainya di A dan B. Ya, saya yakin anak-anak bisa nanti ya mencapai nilai A dan B. Itu. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah kalian bisa mengetahui tugasnya, nah mari kita saksikan video pembelajaran berikut agar nanti kalian semakin memahami tugas-tugas yang dikerjakan di LKPD tersebut. Nah, bisa di linknya lihat, nah, kemudian nanti Bapak tayangkan misalnya Kerajaan Mataram Islam, sudah ada linknya, kemudian Kerajaan Mataram, apa namanya, ini Kerajaan Banten ya, Bapak lupa lagi ya, Kerajaan Banten. Nah, Kerajaan Banten itu. Nah, maksudnya linknya kan sudah berbeda itu ya, mungkin judulnya yang belum Bapak ubah. Oke, jadi itu bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak.
Silakan sekarang kerjakan dulu ya. Nah, beberapa menit dan simak videonya. Nanti kalau yang belum paham bisa tanyakan kepada Bapak. Oke ya, kayaknya di sini diskusinya sudah mulai agak buyar, saya lihat di sini. Nah, kita ice breaking dulu ya, biar fokus kalian. Ya, untuk pembelajaran. Nah, di sini, oke, sudah terlihat ya. Anak-anak sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ice breakingnya seperti ini ya. Nanti saya sebutkan nomornya, kalian bilang nanti warnanya apa. Ya, misalnya nomor 3. Itu warnanya apa? Merah. Bu Dayu, Merah. Merah. Fokus ya. Semakin cepat nanti semakin ini ya. Nah, semakin harus cepat konsentrasinya semakin nanti. Pak, ditunjuk ya, Pak. Fokus. Ditunjuk, Pak. Ditunjuk satu-satu, Pak. Biar seru. Ya, nanti saya tunjuk satu-satu ya. Itu ya. Oke. Dari yang pertama dia nomor 8 warna Hijau. bentar ya. Hijau. Ya, bagus. Nah, kemudian Andika nomor 5 warna Biru, Pak. Wah, cepat. Ya. Andika udah lapar, Pak. Lagi ya. Nanti ada hukumannya nanti. Nah, kemudian Mentari soal nomor 1 warna Hijau, Pak. iya bagus. Nah, dan yang lainnya ya. Nah, jadi nanti kita ice breaking lagi. Nah, sekarang silakan kalian lanjutkan lagi dalam mengerjakan tugasnya. Saya kasih beberapa menit ya, 5 menit untuk melakukan. Nanti silakan kalau sudah selesai bilang, nanti kita sama-sama presentasikan dari kelompok-kelompok yang saya tunjuk tadi ya, ada 4 kelompok. Silakan. Oke, sudah selesai Nana? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Oke, dari kelompok pertama, kelompok 2, kelompok 3, siapa yang bisa mempresentasikannya? Kelompok 2 Ada? dulu, Pak. Ya, silakan kelompok 2. Hasil diskusinya tadi kan saya suruh apa di LKPD-nya. Kelompok 1, ya. Kelompoknya bisa? Belum, Pak. Belum selesai. Bapak, saya belum. lupa Ya. nama kelompok saya, Pak. Kelompoknya Mentari gimana? Saya lupa nama kelompok saya, Pak. Apa ya? Oh iya. Ini ya kelompoknya ya. Jangan sampai lupa. Ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Saya Pak mau presentasi, Pak. Mentari. Kelompok 2. Saya kerjain sendiri loh, Bu. Bu pula. Kasihkan meetingnya Mentarinya sampai lupa kita kelompoknya kelompok 2 loh. Iya. Oke ya. Saya, Kita Pak. mempresentasi- Saya, Pak. Mau presentasi, Pak. Ya, Kelompok silakan, 2. Mentari. Ya, kelompok 2. Sistem ekonomi dan kebudayaan dari Kerajaan Mataram Islam. Pada bidang ekonomi, Kerajaan Mataram Islam mengutamakan sektor pertanian dan kelautan. Di bidang sosial, masyarakat Kerajaan Mataram Islam masih bersifat feodal. Adapun dalam bidang kebudayaan, Kerajaan Mataram Islam meninggalkan tradisi seperti grebek dan kesusastraan seperti kitab Astra Brata. Iya. Bagus sekali ya dari kelompoknya Mentari. Kelompok 2, tepuk tangan dulu buat kelompoknya Mentari. Oke. Nah, ada lagi yang presentasi
Silakan dari kelompok 1, 3, dan 4 ini yang belum. Atau bisa nanti kelompok lain ada pertanyaan dari kelompok 2 tadi sudah dipresentasikan. Kita aja Pak. Sudah ya. Oke ya. Nah, terima kasih ya ada kelompok-kelompok yang sudah tampil tadi sudah sangat bagus sekali dan juga kontribusi dari kelompok-kelompok yang lain untuk memberikan masukan, saran itu saya lihat sudah sangat bagus sekali. Nanti silakan nanti lebih ditingkatkan lagi ya dari diskusi kita. Nah, hasilnya nanti kita akan melakukan tes evaluasi. Nah, silakan saya bagikan buka dulu HP-nya. Di sana sudah saya kasih linknya untuk melakukan tes evaluasi. Saya kirimkan di Quizzes ya. Itu silakan klik. Di sana ada soal-soal, beberapa soal. Silakan bisa kalian kerjakan sekarang. Silakan ya. Oke, sudah selesai? Sudah, Pak. Oke ya. Sudah, Pak. Ya Pak. Oke, semuanya sudah mengerjakan dengan baik. Nah, adapun kesimpulannya dari materi kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ada? Nah, tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan ya anak-anak, silakan kesimpulannya. Ada? Pak. Saya Pak. Ya, silakan. Ya, Kalau Bayu salah, silakan. kalau salah Pak ya. Tidak apa. Dari yang sudah kita diskusi dan bahas tadi Pak ya, sebagai generasi muda kita harus merawat dan melestarikan hasil kebudayaan bangsa Indonesia. Begitu Pak, terima kasih. Nilainya tinggi ya Pak ya. Ya, terima kasih Dayu sudah memberikan kesimpulannya. Ada yang lain lagi? Teman-temannya yang lain silakan coba ya. Saya Pak mau coba Pak. Ya, silakan Fitria. Kalau salah jangan dimarah ya Pak. Ya, tidak akan ya. Menurut saya kesimpulannya adalah dari kerajaan Islam seperti Banten dan Mataram yang sudah didiskusikan teman-teman tadi dapat disimpulkan bahwa banyak sekali peninggalan Islam terutama dari Banten dan Mataram yang masih bisa kita lihat sampai saat ini Pak. Iya, bagus sekali Fitria ya jawabannya. Nah, itu saling terkait dengan Dayu tadi ya. Nah, kesimpulannya ya. Jadi kita dapat simpulkan ya dari pembelajaran hari ini itu masih banyak ya warisan-warisan budaya dari kerajaan-kerajaan Islam ya berupa peninggalan-peninggalan seperti ada masjid, nanti kemudian ada meriam-meriam, kemudian ada makanan juga dan lain-lainnya. Nah, itu dari segi kebudayaan, kemudian dari segi ekonominya masyarakat pada masa dulu itu masih mengandalkan pertanian dan juga nanti maritimnya. Sampai sekarang pun masyarakat Indonesia itu masih mengandalkan ya sistem ekonominya dari pertanian dan juga nanti dari kemaritimannya di laut. Nah, jadi itu yang dapat kita ambil kesimpulan dari pelajaran hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada anak-anak yang sudah aktif dalam proses pembelajaran pada hari ini. Dari refleksi pembelajaran kita pada hari ini, dari awal sampai akhir, anak-anak itu sudah antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Yaitu, saya lihat anak-anak sudah tertib, kemudian menggunakan HP tadi sudah sangat bagus, bijaksana. Kemudian dalam sesi diskusi kalian masih saya lihat sangat semangat sekali. Nah, dan pada saat sesi tanya jawab kalian saya lihat sangat aktif memberikan masukan, memberikan saran bagi setiap kelompok-kelompok yang ada.
Nah, untuk kedepannya kita tingkatkan lagi proses pembelajarannya agar tidak hari ini saja, seperti itu ya. Nah, oke, ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Tidak, Pak. Sudah. Pak. Tidak, Terima Pak. kasih. Sudah, Kalau Pak. tidak ada Ini. pelajaran hari ini, ya, kita tutup ya, karena kita awali dengan doa. Nah, jadi kita tutup dengan doa. Tadi dipimpin oleh ketua kelasnya Fitria. Silakan Fitria untuk melakukan doa. Silakan. Baik Pak, baik teman-teman, untuk mengakhiri mata pelajaran sejarah peminatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak. Terima kasih Fitria. Kalau begitu, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Bapak. Siang, Bapak.